Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mita Anggraini Putri dari kelas 4B dengan nomor induk mahasiswa 202240640552. Yang pertama, teori behaviorisme (BF Skinner). Behavior artinya perilaku. Teori belajar behavior itu hasilnya harus dapat disimpulkan oleh perubahan perilaku. Perilaku dalam belajar ada 3, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar adalah aktivitas yang terjadi di dalam pikiran dan dapat disimpulkan hanya dengan perilaku yang diamati. Perilaku dibentuk oleh kemungkinan penguatan untuk membentuk respon yang diinginkan. Ada juga prinsip. Belajar disimpulkan dari perilaku dan koneksi stimulus respon membentuk perilaku dorongan dalam guru memberikan tugas, lalu peserta didik merespon dengan menjawab sehingga ada interaksi. Penguatan memperkuat respon. Caranya yaitu membuat pelajaran yang menarik, melakukan pengulangan, memperkuat perilaku responman, rantai perilaku keterampilan, dan yang kedua ada teori pemrosesan informasi. Teori manusia diibaratkan sebagai komputer. Pada komputer disebut RAM atau penyimpanan sementara. Begitu juga dengan manusia, belajar disimpan di tempat sementara. Ada 3 jenis penyimpanan. Yang pertama, register sensorik. Kode atau menjadi guru harus memberikan sandi atau bahasa yang mudah dipahami. Dan yang kedua, ada short time memory atau jangka pendek, ingatannya hanya 2 atau 3 jam. Dan yang ketiga, ada long time memory, jangka panjang. Teori ini merupakan bahwa pembelajaran harus dengan cara yang mudah diingat dan menarik. Dan ada prinsip. Prinsipnya yaitu belajar disimpulkan dari perilaku. Belajar adalah menyandikan informasi ke dalam ingatan. Dan yang ketiga ada teori perilaku kognitif. Belajar terjadi dibentuk pada saat guru harus menyediakan kondisi atau suasana yang optimal atau mampu memenuhi syarat-syarat pembelajaran. Pembelajaran dibentuk dengan menyediakan kondisi instruksional yang optimal. Jenis keterampilan yang berbeda, misalnya konsep aturan, pemecahan masalah, memerlukan kondisi belajar yang berbeda. Pembelajaran mencakup 9 peristiwa. Pembelajaran yang berbeda sesuai dengan jenis keterampilan. Dan ada juga prinsipnya. Pembelajaran dibentuk oleh urutan kejadian instruksional yang sesuai dengan jenis pembelajarannya. Belajar adalah proses membangun peserta didik harus memiliki keterampilan persyaratan untuk setiap keterampilan baru. Dan ada implikasi pada penggunaan ICT. Komputer dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang tingkat keterampilan siswa dan menyediakan rangkaian aktivitas yang konsisten untuk memenuhi peristiwa instruksional. Dan yang keempat, ada teori sistem desain pembelajaran sistematis. Belajar didorong dengan menggunakan sistem pembelajaran berdasarkan pengolahan informasi dan teori-teori behavioral kognitif. Dan ada juga prinsip. Prinsipnya yaitu pembelajaran paling efisien bila didukung oleh sistem pengajaran yang dirancang dengan baik. Sistem pembelajaran yang lengkap memuat tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Dan ada juga implikasi pada penggunaan ICT. Aplikasi komputer dapat memberikan urutan informasi, latihan, dan penilaian, serta dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang kemajuan setiap siswa. Dan yang kelima ada teori belajar objektivisme terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT. Pilih strategi integrasi teknologi berdasarkan teori belajar objektivisme ketika
Keterampilan dan konten yang akan dipelajari didefinisikan dengan jelas, konkret, dan tidak ambigu. Dan respon perilaku tertentu dapat mengindikasikan pembelajaran. Siswa membutuhkan bimbingan atau latihan individu untuk belajar dan mendemonstrasikan keterampilan persyarat. Siswa perlu memperoleh keterampilan secepat dan seefisien mungkin. Dan yang keenam, ada teori aktivisme sosial. Teorinya yaitu belajar adalah pertumbuhan individu yang muncul melalui pengalaman sosial. Perkembangan peserta didik didorong melalui aktivitas langsung yang terhubung dengan isu dan masalah dunia nyata. Dan ada juga prinsipnya, yaitu pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung. Ada juga implikasi pada penggunaan ICT. Teknologi mendukung peluang untuk kolaborasi. Presentasi visual membantu siswa menghubungkan konsep abstrak dengan aplikasi dunia nyata. Dan yang ketujuh yaitu teori kognitif sosial. Belajar adalah kegiatan pengolahan informasi yang dihasilkan dari interaksi antar perilaku, lingkungan, dan faktor siswa. Siswa belajar baik melalui tindakan yang memerlukan lakukan atau melalui mengamati orang lain. Dan ada juga prinsipnya yaitu pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung. Ada juga implikasi pada penggunaan ICT. Teknologi dapat secara efisien menampilkan berbagai model video penampilan siswa yang baik. Dan yang kedelapan ada teori scaffolding. Dan teorinya itu yaitu belajar adalah perkembangan kognitif yang dapat dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya. Dan nomor 8 adalah teori scaffolding. Teori ini belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya. Dan ada juga prinsipnya, yaitu pembelajaran berjalan dengan baik ketika siswa mendapatkan bantuan dari para ahli untuk mengembangkan apa yang telah mereka ketahui. Dan implikasi pada penggunaan ICT, yaitu teknologi dapat mendukung banyak jalur untuk mempelajari materi yang sama dan dapat memberikan alat bantu untuk membantu siswa memahami konsep yang kompleks. Dan yang kesembilan ada teori perkembangan anak. Teori ini membahas tentang belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis dan sosial. Anak melalui tahapan perkembangan kognitif, sensorimotor, konkret, dan operasi formal dengan berinteraksi dengan lingkungannya. Dan ada juga prinsipnya yaitu kemampuan belajar berbeda pada setiap tahap perkembangan. Anak-anak maju melalui tahapan melalui eksplorasi lingkungan mereka. Implikasi pada penggunaan ICT-nya yaitu teknologi dapat menyediakan manipulatif elektronik yang mendukung kegiatan eksplorasi untuk berbagai tahap perkembangan. Dan yang ke-10 yaitu teori discovery learning. Teori ini membahas tentang belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungannya. Anak-anak lebih mudah untuk memahami dan mengingat konsep yang mereka temukan selama mereka interaksi dengan lingkungan. Dan prinsipnya yaitu anak-anak lebih mungkin untuk memahami dan mengingat konsep yang mereka temukan selama interaksi mereka dengan lingkungannya. Dan ada juga prinsipnya yaitu anak-anak memahami dan mengingat konsep dengan lebih baik ketika mereka menemukan konsep itu sendiri melalui eksplorasi. Dan ada juga implikasi pada penggunaan ICT, yaitu teknologi dapat memungkinkan beragam informasi dan lingkungan yang kompleks bagi siswa untuk dijelajahi. Dan yang ke-11 ada teori multiple intelligence.
Teorinya yaitu belajar dibentuk oleh kecerdasan bawaan. Ada teori linguistik yaitu menggunakan bahasa secara efektif, menulis dengan jelas dan persuasif. Dan juga ada musik. Musik yaitu berkomunikasi dengan menulis dan memainkan musik. Dan ada logik matematis, menalarkan secara logis, mengenali pola, merumuskan dan menguji hipotesis, memecahkan masalah dalam matematika dan sains. Dan ada juga matematis, merasakan dunia secara visual, dapat menciptakan kembali sesuai setelah melihatnya. Dan ada spesial, yaitu menggunakan tubuh dan peralatan dengan terampil. Dan ada juga kinestetik, yaitu pemikir introspektif, memiliki kemampuan metakognitif yang tinggi. Dan intrapersonal, yaitu memperhatikan suasana hati dan perubahan orang lain, dapat mengidentifikasi motif perilaku orang lain, berhubungan baik dengan orang lain. Dan ada juga naturalis. Naturalis yaitu dapat membedakan antara makhluk hidup. Dan yang ke-12 adalah teori multiple intelligence, yaitu teori ini belajar dapat terjadi pada banyak tingkatan dan didemonstrasikan dengan cara yang berbeda, tergantung pada mode kecerdasan yang disukai siswa. Dan ada prinsipnya yaitu belajar dapat terjadi pada banyak tingkatan dan didemonstrasikan dengan cara yang berbeda, tergantung pada mode kecerdasan yang disukai siswa. Dan ada juga implikasi pada penggunaan ICT, yaitu multimedia mendukung banyak saluran untuk mempelajari konten yang sama. Siswa dapat mendemonstrasikan pembelajaran dengan melakukan peran yang berbeda dalam proyek teknologi kelompok. 13 yaitu implikasi teori inquiry terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT. Pilih strategi integrasi teknologi berdasarkan teori inquiry ketika konsep yang dipelajari bersifat abstrak dan kompleks. Guru-guru merasa bahwa kegiatan visual langsung sangat penting untuk membantu siswa melihat bagaimana konsep diterapkan pada masalah dan isu di dunia nyata. Guru ingin mendorong kolaborasi dan mengizinkan cara belajar alternatif dan menunjukkan kompetensi. Guru ingin menggunakan model dan model diri untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.